Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Marlina dari kelas 12 IPS 3. Saya akan mempresentasikan hasil bacaan novel yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Novel ini menceritakan kisah Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sudah saling dekat sejak sekolah rakyat. Siti Nurbaya diceritakan sebagai anak pedagang kaya Bagindo Sulaiman dan Samsul Bahri adalah anak Sultan Mahmud, seorang penghulu di Padang. Keduanya harus berpisah karena Samsul Bahri harus melakukan sekolah dokter ke Jakarta. Novel ini menghadirkan juga sosok Datuk Maringgih, seorang kaya kikir di Padang. Pada mulanya, usaha Baginda Sulaiman mendapatkan kemajuan pesat. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgih. Maka, untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgih menyuruh kaki tangannya untuk membakar kios Baginda Sulaiman dengan menyuruh orang suruhannya, yaitu Pendekar 5, Pendekar 4, dan Pendekar 3, dan beserta yang lainnya. Datuk Maringgih memerintahkan untuk membakar toko Baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha Baginda Sulaiman, dan ia jatuh miskin dan tidak berdaya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgih. Dan Datuk Maringgih mendesak Baginda Sulaiman untuk melunasi hutang. Boleh hutang tersebut dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman menyerahkan Siti Nurbaya putrinya untuk Datuk Maringgih. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman sudah tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, selain dengan pilihan yang ditawarkan oleh Datuk Maringgih, yaitu Baginda Sulaiman harus menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgih untuk dijadikan istri. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik harus menikah dengan Datuk Maringgih yang tua bangka dan berkulit kar seperti katak. Lebih sedih lagi teringat Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang sekolah di Stopia, Jakarta. Namun sungguh berat memang, tetapi demi keselamatan dan kebahagiaan ayahnya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan Datuk Maringgih. Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebihnya, Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Dia sangat terpukul menerima kenyataan itu. Cintanya menggebu-gebu padanya kanda sudah. Begitupun Siti Nurbaya pula, hatinya sudah begitu hancur. Kasihnya yang begitu dalam kepada Samsul Bahri harus hancur karena akibat petaka yang dialami oleh keluarganya. Pada suatu hari ketika Samsul Bahri liburan kembali ke Padang, mereka bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgih. Pertemuan tersebut diketahui oleh Datuk Maringgih, dan kemudian Datuk Maringgih merasa marah dan akhirnya berusaha menganiaya Siti Nurbaya. Dan kemudian Samsul Bahri tidak menerima kekasihnya akan dianiaya oleh Datuk Maringgih. Maka Datuk Maringgih dipukul oleh Samsul Bahri hingga terjerambab jatuh. Dan saking kaget dan takutnya, Siti Nurbaya berteriak-teriak. Anaknya yang dicintainya, ayahnya berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan menghembuskan napas terakhir. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri, yaitu Sultan Mahmud yang menjadi seorang penghulu di Padang, merasa malu atas perbuatan anaknya, dan ia mengusir Samsul Bahri
dan harus pergi kembali ke Jakarta, dan ia berjanji tidak akan kembali ke keluarganya di Padang. Kemudian Siti Nurbaya mendengar bahwa kekasihnya diusir oleh orang tuanya. Timbul niatnya dia akan pergi menyusul Syamsul Bahri ke Jakarta. Namun di tengah perjalanan dia hampir meninggal dunia. Dia hampir terjatuh ke laut, akan tetapi Siti Nurbaya tidak jadi jatuh ke laut karena ada yang memegang bajunya. Tetapi walaupun dia selamat dari mara bahaya tersebut, tetapi mara bahaya menunggunya di daratan. Setibanya di Jakarta, dengan siasat atau fitnah Datuk Maringgi, Siti Nurbaya ditangkap polisi karena surat telegram Datuk Maringgi yang memfitnah Siti Nurbaya bahwa dia pergi ke Jakarta telah membawa emas atau hartanya, dan memaksa Siti Nurbaya untuk kembali ke perantaran polisi. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang diberikan oleh kaki tangannya Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya terdengar oleh Syamsul Bahri, dan kemudian ia putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Tetapi mujurlah ia tak meninggal. Sejak saat itu, Syamsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian dikisahkan di Kota Padang sering terjadi hura-hura dan tindak kejahatan atas ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Syamsul Bahri yang telah berpangkat menjadi letnan segera dikirimkan ke Kota Padang untuk keamanan. Syamsul Bahri yang berpangkat menjadi letnan yang diberi nama Letnan Mas segera menyerbu Kota Padang. Ketika dia bertemu dengan Datuk Maringgi, tanpa berpikir panjang, Syamsul Bahri menembaknya dan Datuk Maringgi jatuh tersungkur. Dan sebelum tewas, Datuk Maringgi sudah membacok kepala Syamsul Bahri dengan parangnya. Syamsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit, sebelum meninggal dunia, Syamsul Bahri meminta dipertemukan dengan ayahnya untuk minta maaf atas kesalahannya. Ayahnya Syamsul Bahri juga menyesal telah mengata-ngatai Tempo dia. Pada waktu itu, Syamsul Bahri telah memukul Datuk Maringgi dengan jatuh tersungkur, dan dia telah melanggar adat istiadat dan memalukan itu. Dan setelah berhasil bertemu dengan ayahnya, Syamsul Bahri pun meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia meminta kepada ayahnya agar dikubur di Gunung Padang dekat kekasihnya Siti Nurbaya. Permintaannya dikabulkan oleh ayahnya. Dia dikubur di dekat Gunung Padang dekat kekasihnya Siti Nurbaya. Disitulah kedua kekasihnya bertemu terakhir dan bersama untuk selama-lamanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.